Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu kembali dengan saya Aan Sururi dari channel Guru Ceria. Pada beberapa hari yang lalu saya men-share dokumen apa yang perlu disiapkan sekolah dalam rangka menghadapi akreditasi pada tahun 2021. Kali ini masih berhubungan dengan akreditasi sekolah, tapi kita bersama-sama akan melihat keputusan menteri yang mengatur bagaimana kriteria akreditasi sekolah pada tahun 2020. Pada awal video ini, nanti kita bersama-sama membaca keputusan menteri tentang kriteria akreditasi sekolah berdasarkan IASP 2020. Dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan di bagian akhir saya mencoba memberikan contoh apa saja yang perlu kita hindari pada saat dilakukan penggalian data oleh asesor dengan metode wawancara. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1005/P/2020. Keputusan menteri ini itu tentang kriteria dan perangkat akreditasi pendidikan dasar dan menengah yang menjadi dasar pelaksanaan pilot project akreditasi pada tahun 2020 yang kemungkinan besar juga dilaksanakan pada tahun 2021. Nanti teman-teman apabila berminat untuk mendownload, saya berikan link pada deskripsi video ini. Dalam lampiran surat keputusan ini dijelaskan butir kinerja inti mutu lulusan nomor 1, kemudian di situ ada level 1, 2, 3, 4. Ini yang akan diverifikasi oleh asesor, ada definisi, kemudian ada pembuktian kinerja. Asesor akan mengobservasi tentang butir nomor 1 tadi, kemudian telaah dokumen. Setelah telaah dokumen, untuk penggalian datanya, pembuktian kinerja melakukan wawancara kepada kepala sekolah, guru, kemudian juga kepada siswa. Ini untuk butir nomor 1. Setelah itu ada kesimpulan penilaian, dan disitu sudah diatur minimal 50 kata kesimpulan mulai dari observasi, telaah dokumen, kemudian wawancara. Demikian juga untuk nomor 2 dan seterusnya. Jadi pada Kepmen tersebut sudah dijelaskan, juknisnya juga sudah dijelaskan, kemudian bagaimana penggalian datanya juga oleh asesor. Oleh karena itu, sekolah harus betul-betul menyimak apa yang akan dilakukan pada saat akreditasi. Mari kita lihat pada butir kinerja inti nomor 1. Misalnya mutu lulusan, di situ ada beberapa kata kunci yaitu membudaya dan prestasi. Biasanya sekolah akan memilih level 4. Kemudian dilengkapi juga dengan definisi. Definisi memberikan pengertian yang sama antara sekolah dan asesor, sehingga pada saat penggalian data tidak terjadi penyimpangan atau tidak terjadi pembiasan, karena masing-masing yaitu pihak asesor dan sekolah itu bekerja menurut definisi yang sama. Nah, pada butir 1 yaitu siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Kemudian level 4 kata kuncinya membudaya dan berprestasi pada kedisiplinan. Level 3 belum membudaya tapi diakui berprestasi. Nomor 2 tidak membudaya, kemudian juga tidak berprestasi. Dan level 1 sekolah atau siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib sekolah, namun terbatas di kelas. Artinya pada saat dia di luar sekolah, disiplinnya tidak terlihat. Misalnya pelajaran olahraga di luar. Nah, bagaimana asesor akan membuktikan kinerja atau memverifikasi pilihan sekolah? Pertama, dilakukan observasi. Pembuktian kinerja berikutnya adalah menggunakan telaah dokumen.
perlu diingat bahwa telaah dokumen bukan menghitung jumlah dokumen. Misalnya begini, sekolah sudah mengupload tata tertib, bukan berarti bahwa dokumennya sudah benar, bukan. Tapi ditelaah lagi, di dalam tata tertib itu apakah mencakup hak, kewajiban, penghargaan, dan sanksi. Nanti asesor menuliskan kesimpulan dari telaah dokumen tersebut. Jadi berbeda sekali dengan yang lalu bahwa akreditasi hanya dititik beratkan pada administrasi atau compliance. Nah, pada yang terbaru ini selain administrasinya juga ada, tapi juga bukti kinerjanya juga harus terlihat. Yang berikutnya, pengumpulan data dan wawancara. Nah, yang diwawancara untuk butir nomor 1 itu adalah kepala atau wakil kepala sekolah, kemudian guru, baru siswa. Nah, nanti orang tua akan diwawancarai tentang kepatuhan terhadap tata tertib di luar ruangan atau lapangan olahraga atau dari rumah, misalnya berpakaian olahraga atau tidak, bagaimana dia disiplin di kolam renang, taman, tempat. Jadi orang tua jadi diwawancarai tentang poin B, C pada bagian nomor. Oleh karena itu mohon sekolah-sekolah untuk menyiapkan bagaimana menghadapi wawancara oleh asesor. Pada teknik wawancara, asesor akan menanyakan pertama pertanyaan terbuka. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan adalah terbuka, kemudian setelah dijelaskan oleh teman-teman sebagai pihak sekolah, nanti ada pertanyaan tertutup, setelah itu ada konfirmasi. Dan jangan lupa pada saat dilakukan wawancara, gestur tubuh, kemudian mimik, semuanya juga menunjukkan bahwa Bapak dan Ibu juga menguasai apa yang ditanyakan oleh para asesor. Pada butir 1, kedisiplinan waktu dapat digali dari kedisiplinan kehadiran siswa di sekolah dan madrasah. Nanti asesor akan bertanya bagaimana kedisiplinan siswa Bapak dan Ibu hadir mulai datang, istirahat, kemudian bermain, sampai akhirnya pulang. Bagaimana mereka menunjukkan kedisiplinan. Kemudian juga kedisiplinan kehadiran di kelas. Tentu saja nanti asesor akan menggali data bagaimana kehadiran di kelas, ataukah apakah ada siswa yang 5 menit sekali misalnya izin pergi ke kamar kecil. Kemudian juga yang ketiga, kedisiplinan kehadiran dalam kegiatan ekstrakurikuler. Jadi nanti kedisiplinan waktu itu harus teman-teman ceritakan bagaimana disiplin kehadiran di sekolah mulai datang sampai pulang. Kemudian bagaimana siswa itu disiplin di kelas pada saat mengikuti pembelajaran. Dan yang terakhir nanti digali kedisiplinan atau kehadiran dalam kegiatan ekstrakurikuler. Baik, misalnya untuk menggali data pada butir 1 tadi, asesor bertanya seperti ini. Ini sebagai contoh aja. Pertanyaannya, jelaskan atau ceritakan atau bagaimana sih Pak kedisiplinan kehadiran siswa di sekolah. Nah, apabila diberikan pertanyaan terbuka seperti ini, maka yang diwawancara harus menjelaskan sedetil-detilnya bagaimana kedisiplinan. Nah, untuk menjelaskan tersebut sesuaikan dengan Kepmen tadi. Jadi ketika si asesor bertanya tentang kedisiplinan, apa saja yang harus dijawab atau unsur-unsur apa aja yang harus dijawab. Apa Pak? Wah, nanti saya tanya dulu ya ke wakilnya. Aduh, apa ya Pak ya? Kok jadi lupa saya? Prestasi sekolah saya sebetulnya sekolah saya luar biasa. Jadi tata tertib pun juga sudah dijamin luar biasa. Saya masuk pada pukul 7.30
dan anak-anak pada pukul 7 sudah kumpul di sekolah. Pada saat sebelum pandemi berlangsung secara tertib. Guru piket itu berdiri di depan gerbang, kemudian menyambut anak-anak datang. Tata tertib sekolah ini sebetulnya sudah saya sosialisasikan, sekolah sosialisasikan baik kepada orang tua, kepada siswa pada saat di awal pembelajaran, di awal tahun pelajaran. Kemudian kami tempel tata tertib itu di setiap sudut-sudut yang mudah dilihat oleh anak didik saya.